Mas, hati-hati. Kenapa Mbak? Ini dalamnya 10 meter. 10 meter? Iya. Wah, bukan sumur biasa nih, tapi sumur batu yang jadi kunci rahasia untuk menghasilkan olahan ayam panggang super nikmat. Kok bisa ya sumur batu jadi alat masak? Kalau dulu ayam ingkung biasanya diolah dalam merayakan peristiwa penting, sekarang sih bisa dinikmati setiap hari. Seperti di Desa Bangunjiwo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, ada warung makan unik yang menggunakan sumur batu sebagai tungku masak utamanya. Katanya sih, dengan menggunakan sumur batu, cita rasa masakan bakal lebih istimewa dibanding pakai anglo ataupun kompor biasa. Ya, konsepnya kita beda dengan tungku ya Mas. Kalau sumur itu kan bentuknya seperti ini. Nah, Kayak silinder gini silinder. ya? Nah, itu kan lebih merata Mas, nanti ayamnya lebih masaknya lebih matangnya merata, terus lebih aroma smoky-nya dapat. Oh, jadi bikin sumur ini sebenarnya bukan semata-mata untuk perform aja atau gaya ini Mbak? Iya, emang untuk kematangan ayamnya itu juga sih Mas, dan keunikannya juga. Tamu kan pada suka ya, pada banyak yang foto-foto juga Di sini. Warung yang sudah ada sejak tahun 2013 memang tersohor dengan menu spesialnya si ayam ingkung panggang. Chandra sebagai generasi kedua yang meneruskan usaha orang tuanya memakai resep dan cara masak warisan keluarganya. Sumur batu pun dibuat khusus dengan bentuk, ukuran, serta material yang tak bisa sembarangan. Ya, terbuat dari batu kali yang dilapisi semen. Oh, jadi ikonnya makanya sumur ini. Berarti ini bukan sumur asli ini? Bukan. Bukan ya? Berarti Bukan. tadi nggak 10 meter Enggak, ya? cuma 1 meter aja. Oh, cuma Mas. 1 meter. Karena kan nanti apa ngambil ayamnya gimana? Susah ya? Iya, Harus kalau pakai sumur- timba. Iya. Kalau 10 meter. Jadi Ada sebenarnya apinya terinspirasi dari apa sih Mbak tungku sumur Dari ini? zaman dulu Mas. Proses masak zaman nenek moyang dulu kan seperti ini ya. Jadi kita ikutin aja yang unik. Nyebutnya apa Mbak? Kalau bukan tungku ini apa ya? Sumur. Sumuran Iya, gitu ya? sumur aja Mas. Oh, pokoknya sumur. Tapi Karena mirip sumur bentuknya ya. mirip kayak sumur. Memang terlihat sederhana ya, tapi sumur batu ini tak bisa dianggap remeh. Bentuk dinding silinder dan rapat dengan satu lubang kecil untuk pembakaran dan sebuah lubang besar di bagian atas. Super efektif mengunci panas api dan mengeluarkan asap. Sehingga daging ayam yang dipanggang bisa matang merata, menghasilkan teksturnya di luar namun tetap lembut di dalam. Ini misal nanti dalamnya ada ayamnya ayam, nih, ada oke. ayamnya terus ditaruh di sini. Gitu. Nanti terus ditutup kan, terus dibalik Mas. Kalau yang Oh, udah sebelah dibalik lagi. Karena udah matang dibalik. Oke. Gitu. Tapi bener sih dia anget. Dia nggak perlu apinya berkobar-kobar Iya, itu nggak enggak. perlu. Tapi panas banget ini aja dipegang anget banget. Ada pengaruh Mbak dengan bahan utamanya yang ayam kampung ya? Iya, Itu ayam ngaruh kampung. harus matangnya lama Iya, gitu. soalnya kan biar lebih juicy dagingnya. Terus kita pakai kayu jati Mas. Kayu jati tadi ya. Kayu jati itu biar aromanya lebih keluar juga. Batang kayu jati dipilih sebagai bahan bakar utama. Kelebihan kayu jati menghasilkan panas yang tinggi dan bara apinya lebih awet. Kayu jati tua khususnya punya kadar minyak yang lebih tinggi, membuatnya lebih tahan terhadap cuaca, rayap, dan jamur, sehingga menghasilkan pembakaran yang lebih bersih dan efisien dibandingkan kayu bakar biasa. Ada alasan lain Mbak pakai kayu jati? Lebih harum. Oh harum? Iya, ayamnya Mempengaruhi? jadi, iya mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Jadi dari asapnya ini mungkin ya? Dari asapnya. Tak sembarangan memilih ayam ya, wajib menggunakan ayam kampung jantan usia muda, karena tekstur dagingnya masih belum terlalu alot. Perlu waktu hingga 5 jam sampai ayam kampung benar-benar empuk dan bumbunya meresap sempurna. Ya kalau ayam ungkep itu kan diungkep, kalau ingkung kan nggak diungkep. Oke. Iya. Nah, ungkep biasa dengan ingkung ada nggak bumbu-bumbu yang membedakan Mbak dengan ingkung? Ada, ya Apa ada. itu, Mbak? Bedanya kalau ingkung kan gurih, asin, agak asin ya, bukan terlalu asin banget tapi agak asin. Iya. Gitu. Kalau yang biasa Yang biasa manis, manis. kayak cenderung manis. Ingkung membutuhkan komposisi bumbu dan rempah yang lebih lengkap dan pekat. Sedangkan ungkep biasanya hanya menggunakan bumbu dasar saja. Kombinasi 3 bahan sekaligus, yaitu santan kental, kemiri, dan kaldu ayam jadi bumbu andalannya.
Ayam utuh yang sudah dibuang isi perutnya direbus ke dalam campuran santan dan bumbu rempah selama kurang lebih 4 jam. Inilah yang membuat dagingnya empuk dan kulitnya tetap utuh. Hasil dari teknik slow cooking tradisional yang diwariskan turun-temurun. Meski belum matang sempurna, tapi daging ayam rebus sudah cukup empuk dan cita rasa manis gurihnya terasa. Setelah 5 jam akhirnya ayam kemanggang ini udah matang sempurna jadi ayam ingkung ya Pak ya? Iya. Tapi kata Bapak harus disempurnakan lagi, dia dimasak lagi dengan tahap kedua itu areh. Saya mau cobain dulu, tapi kata Pak Yanto tadi udah enak ya Pak ya dagingnya? Udah enak Pak. Wanginya udah enak banget. Gurih banget. Bener Pak, rasanya tuh lebih ke asin ya? Iya. Dia lebih ke gurih asin. Enak, empuk lagi. Oke, masuk sini ya. Iya, masuk. Salah satu kunci rahasia rasa yang istimewa yaitu dari cara merebus kembali ayam ke dalam kuah areh alias santan super kental selama kurang lebih 1 jam. Ditandai dengan warna daging ayam yang putih kecoklatan hingga kuahnya menyusut dan bumbu menempel di kulit. Iya, sama. Rasanya kayak apa sih sebenarnya areh yang baru matang? Dia tuh hampir kayak gaji. Iya. Kayak gaji seperti sapi. gaji, iya. Ya, kental dia tuh agak gurih dan rasanya tuh memang gurih banget, enak sih. Kalau pakai santan biasa, rasanya kurang enak lah. Kalau pakai ini, arah ini lebih enak mas. Lebih enak Iya. lagi. Cuman prosesnya harus sabar. Rasanya sabar. Iya. Eits, tunggu dulu. Masih ada proses yang tak kalah penting. Biar nikmat paripurna, ayam ingkung harus dipanggang lagi nih. Tentunya dengan menambahkan bumbu celupan yang terdiri dari campuran kecap dan bumbu kacang. Bukan sekedar nama masakan saja, dalam budaya Jawa, ingkung memiliki makna simbolis dan spiritual. Ingkung berasal dari kata menengkung yang artinya memanjatkan doa pada Sang Pencipta. Itulah kenapa ayam ingkung yang biasanya dilengkapi nasi tumpeng tak pernah absen tersaji dalam acara syukuran dan berbagai acara adat. Iya. Ciri-cirinya apa Pak? Untuk melihat dia udah matang juga Iya, selain kan? 15 menit. Iya. Misalnya dari perubahan warna. Perubahan warnanya nanti kalau sudah 15 menit, dia akan berubah menjadi coklat mas. Oh. Seperti ini ya. Tapi Bapak harus ya kayak tadi Iya, bolak-balik, harus bolak-balik. dibolak-balik, ya. Oh, harus terus gitu Iya. ya. Oke. Terus nggak perlu dikasih bumbu lagi udah Nggak ya? perlu. Oke, berarti ini sembari nunggu nih udah Iya. 15 menit ya. Iya. Satu porsi ayam ingkung dilengkapi dengan aneka sayur, lalapan, serta sambal ulet. Wah, dari tampilannya sukses memikat ya. Satu porsi besar seperti ini harganya Rp145.000 dan bisa untuk 5 orang loh. Pantas saja banyak pelanggan setia yang mengaku ketagihan dengan kelezatan ayam ingkung panggang sumur. Karena dia itu pakai sumur Kak. Pakai sumur itu jadi nggak cuman apa ya, kayak biasanya kayak cuman buat foto gitu aja. Kalau di sini tuh kayaknya pengaruh ke rasanya juga. Untuk ayam panggangnya sini sih juara sih Kak, soalnya diingkung dulu terus baru dipanggang gitu. Di tengah gempuran aneka kuliner modern, kuliner otentik khas Nusantara terbukti tetap eksis. Ayam ingkung bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang doa, kesabaran, dan menjaga tradisi. Dari cara memasak yang butuh waktu lama, bentuk ayam yang utuh menjadi simbol keluarga yang rukun dan hidup yang penuh syukur dimulai dari hati yang menunduk.